masalah ini. Contohnya seperti masalah yang banyak dilakukan di masyarakat di Malaysia dan juga Indonesia, seperti contohnya masalah kunut subuh. Sementara kalau kita pelajari secara sanad, bahwasanya sanad hadis yang menyatakan disunahkan ya kunut subuh sanadnya lemah. Kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Ini bid'ah, merusak agama. Ente tahu nggak ini? Ribut ya orang. Ribut. Berarti Imam Syafi'i dulu merusak agama. Paham? Tergantung cara kita penyampaian. Kalau dibilang ini bid'ah, ini masalah besar. Kenapa ente ini masalah sholat? Barang siapa yang terjerumus pada bid'ah membid'ahkan dalam masalah kunut subuh, dia telah menyelisih manhaj ahlu sunnah. Masalah ini. Contohnya seperti masalah yang banyak dilakukan di masyarakat di Malaysia dan juga Indonesia, seperti contohnya masalah kunut subuh. Kunut subuh ya, adalah perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Kita tahu mazhab Syafi'i menyatakan kunut subuh sunnah. Sementara kalau kita pelajari secara sanad, bahwasanya sanad hadis yang menyatakan disunahkan ya kunut subuh sanadnya lemah. Maka tidak, kita boleh berhak kita untuk menjelaskan bahwasanya ini pendapat tidak kuat ya, meskipun dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya, namun ini pendapat yang kuat, kunut subuh tidak ada. Kenapa? Karena dalilnya lemah. Ini bid'ah, merusak agama. Ente tahu nggak ini? Ribut nggak orang? Kita jangan kenceng terus juga, jangan lembut terus. Ada saatnya kita kenceng, ada saatnya kita jangan kenceng. Kenceng daripada perkara yang tidak harus kenceng, kenceng yang tolol. Ya, jangan. Contoh sederhana, masalah kunut subuh. Baik, masalah kunut subuh. Kita bisa sampaikan kunut subuh hukumnya bid'ah menurut saya, dan ini pendapat mazhab Hanafiyah. Bisa kan? Dengan santai. Adapun mazhab Syafi'i sunnah, mazhab Maliki sunnah, mazhab Zahiri sunnah. Ibnu Qayyim mengatakan boleh sesekali. Az-Zahabi mengatakan boleh sesekali. At-Tabari mengatakan boleh sesekali. Ternyata jumhur ulama mengatakan sunnah. Abu Hanifah mengatakan apa? Bid'ah. Imam Ahmad mengatakan tidak disunahkan tapi tidak dibid'ahkan oleh Imam Ahmad. Saya pilih pendapat Abu Hanifah. Selesai ya. Tapi kalau ini bid'ah, merusak agama. Ente tahu nggak ini? Ribut nggak orang? Ribut. Berarti Imam Syafi'i dulu merusak agama. Paham? Tergantung cara kita penyampaian. Kalau dia bilang ini bid'ah, ini masalah besar. Kenapa ente ini masalah sholat? Hati-hati ente bikin bid'ah dalam sholat. Jadi perkara besar. Tergantung ente membesarkan masalah atau mengecilkan masalah. Paham? Kalau itu sampaikan gini, ini pakai ini. Anak bikin ini satu. Imam Syafi'i, Imam Malik. Ini sunnah. Ini tidak disunahkan. Ini bid'ah. Ya sudah. Ente kan tahu yang bilang bid'ah Abu Hanifah rahimahullah taala. Apakah ente perlu kencang di tempat yang tidak perlu dikencangkan? Ya terserah ente. Ketahuan mana yang berilmu, mana yang bahlul, kelihatan. Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Mengatakan orang tersebut ahlul bid'ah, ini tidak benar. Ini masalah khilafiyah, tidak sampai pada tingkatan apa? Bid'ah membid'ahkan. Barang siapa yang terjerumus pada bid'ah membid'ahkan dalam masalah kunut subuh, dia telah menyelisih manhaj ahlu sunnah.